warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Hilma Nur Fadila Agnia dari kelas D4 Transportasi Laut C Polbit NIT 0820010204. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang database. Konsep database yaitu ada definisi, ada tujuan, dan manfaat atau kelebihan. Sistem database atau basis data terdapat komponen sistem, struktur data, model-model data, dan sistem manajemen. Yang pertama yaitu definisi dari basis data. Definisi dari basis data yaitu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Yang kedua yaitu tujuan database. Tujuan utama dari database adalah yang pertama untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Yang kedua yaitu untuk meminimalisir adanya redundansi atau kerangkapan data dan menjaga data tetap konsisten. Yang ketiga yaitu peraturan dalam pemilihan data yang sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Yang ketiga manfaat atau kelebihan. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed. Penggunaan database memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan perubahan dan menampilkannya kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada kita menyimpannya secara manual. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemanfaatan space, penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan dengan penekanan jumlah redundansi data, sehingga dengan tidak adanya redundansi data, kita akan mendapatkan data yang efisien atau optimal. Yang ketiga yaitu keamanan atau security. Pengolahan database tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan database ini cukup banyak. Namun untuk sistem yang sudah berskala besar dan serius, harus dan wajib menerapkan aspek keamanan. Dengan begitu kita akan dapat menentukan siapa yang boleh mengakses database dan menentukannya jenis operasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah penggunaan password untuk setiap pemakai basis data atau database. Yang keempat, data dapat dilakukan secara bersama atau shareability. Data dapat digunakan secara bersama atau tak terbatas user atau pengguna oleh beberapa program aplikasi. Yang kelima yaitu dapat diterapkan standarisasi atau pemusatan kontrol data atau standardization. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan, sehingga dapat memudahkan pengguna mengirim maupun penukaran data kapan saja. Yang keenam yaitu keakuratan atau assurance. Dengan pemanfaatan coding atau pengkodean atau pembentukan relasi antar data dengan menerapkan aturan batasan tipe data dan bahasa tertentu atau bahasa SQL yang membuat data menjadi unik dan berbeda data yang lain, sehingga penyimpanan data tidak akan ada yang sama dalam penyimpanannya. Yang ketujuh yaitu terciptanya konsistensi data. Apabila terdapat perubahan data yang dipakai pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan data itu berlaku untuk semuanya. Yang keempat, komponen database. Komponen utama dari database ini adalah yang pertama perangkat keras atau hardware. Ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data yang meliputi terminal dan perangkat komputer. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system.
yaitu perangkat lunak yang akan memfungsikan pengendalian semua sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Contohnya, sistem operasi ialah Windows XP, Unix, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu database, adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data. Yang keempat, software DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan basis data. Dengan DBMS ini, siapapun yang berkepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses, sekaligus mengontrol data dengan lebih mudah dan efisien. Pengguna atau user. Komponen basis data ini dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data dan mereka membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. Yang keenam yaitu software pendukung lainnya. Ini software pendukung basis data yang sifatnya opsional, artinya bisa memang butuh dan mau bisa digunakan, dan jika tidak perlu digunakan. Contohnya yaitu Microsoft SQL Server, Oracle, Express, dan MySQL. Yang kelima yaitu struktur database. Ada 3 struktur dari basis data atau database, yaitu yang pertama elemen atau kolom atau file. Data adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, data siswa terdiri dari NIS, nama, alamat, telepon, atau jenis kelamin. Yang kedua yaitu record atau rekaman, merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Yang ketiga yaitu berkas atau file, adalah himpunan seluruh record yang bertipe sama. Yang keenam, model data. Pemodelan data. Pemodelan data merupakan sarana untuk melakukan abstraksi data sejumlah konsep untuk membuat deskripsi struktur basis data. Secara umum pemodelan basis data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu Object Based Logical Model dan Record Based Logical Model. Object Based Logical Model meliputi model keterhubungan entitas dan model data semantik. Yang Record Based Logical Model meliputi model relasional, hierarkis, dan jaringan. Model keterhubungan entitas adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Yang model data semantik yaitu hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Dan record based logical model meliputi model relasional. Model relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Yang kedua yaitu model hierarkis. Dalam model ini data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarkis disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain
dinotasikan dengan garis. Yang ketiga yaitu model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak dapat terdiri lebih dari dua entitas. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah satu ke satu atau one to one, atau satu ke banyak atau one to many. Yang ketujuh, sistem manajemen basis data atau DBMS. Yang dibahas dalam DBMS ini adalah definisi, fungsi, dan komponen. Definisi dari DBMS yaitu suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Adapun fungsinya yaitu mendefinisikan data dan kaitannya, mengubah data atau memanipulasi data, keamanan dan integritas data, recovery atau perbaikan dan akurasi data, data dictionary, dan untuk performance kerja. Ada beberapa komponen dalam DBMS, yaitu file manager. File manager merupakan komponen yang dapat mengelola ruang yang ada pada disk dan juga pada sebuah struktur data yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah informasi yang telah disimpan pada sebuah disk. Yang kedua yaitu database manager. Pada komponen ini dapat menyediakan sebuah interface antar data low level yang ada pada setiap basis data dengan sebuah program aplikasi dan juga pada query yang akan diberikan ke sebuah sistem. Secara sederhana, database manager ini memiliki fungsi dapat menguji eksternal dan menerima query serta konseptual skema untuk dapat menentukan apakah record data tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yaitu yang ketiga, query processor. Pada komponen ini berfungsi sebagai menerjemahkan sebuah perintah ke dalam bahasa query ke sebuah instruksi low level dan dapat dimengerti oleh database manager. Yang keempat ini adalah DML. DML compiler merupakan komponen yang dapat mengonversi sebuah perintah dari DML yang nantinya akan ditambahkan ke sebuah program aplikasi ke pemain prosedur normal yang pada bahasa induk, dan dapat disebut juga DML compiler ini adalah komponen dari DBMS yang dapat merubah perintah dari DML embed ke dalam sebuah program aplikasi pada bentuk fungsi-fungsi yang akan dipanggil ke host language. Yang terakhir yaitu DDL compiler. DDL compiler ini adalah sebuah komponen yang dapat mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sebuah kumpulan tabel yang telah mengandung sebuah metadata. Sederhananya, DDL compiler ini memiliki tugas untuk mengubah sebuah high level command atau perintah tingkat tinggi yang kemudian menjadi bahasa tingkat rendah yang akhirnya akan didapatkan kumpulan label yang berisi metadata. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tentang database. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.